Apakah masih harus tetap low profile? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pendak superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Apakah China masih harus tetap low profile? Pertama-tama, menjaga low profile atau menyembunyikan kekuatan adalah strategi nasional yang sangat tinggi. Namun, tidak dapat langsung dihubungkan dengan perubahan gaya diplomatik. Bersikap tidak menonjolkan diri adalah strategi nasional bertahap yang diusulkan oleh almarhum legendaris Deng Xiaoping sebagai tanggapan atas situasi diplomatik China yang sangat sulit pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Ini telah menjadi pedoman umum ideologi China untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kamera Deng Xiaoping percaya bahwa bagi negara raksasa seperti China, hal terpenting adalah pembangunan domestik, terutama perekonomian sebagai inti pengembangan, mengutamakan urusan dalam negeri, dan tidak terlibat dalam kontradiksi di arena internasional. Walaupun Anda tidak berniat terlibat dalam kontradiksi internasional, namun terkadang sulit untuk dihindari, dan akhirnya Anda masih harus menahan diri. Secara pribadi, menjaga profil rendah adalah sistem berpikir yang sangat baik, namun sangat rumit. Karena dalam prakteknya kita akan menemui masalah seperti, pertama, orang-orang barat sering mensalahpahami sebagai menyembunyikan kemampuan dan menunggu waktu yang tepat. Terjemahan ini kurang baik karena China memang tidak ingin high profile. Sehingga banyak orang barat, terutama Amerika Serikat, sering menertawakan kapan orang China baru punya keberanian mempamerkan kekuatan. Atau China mau tunggu sampai kapan waktu terbaik. Ini memang tidak bisa dijelaskan bagi orang barat yang tidak mengerti bahasa Mandarin. Karena China memang hanya ingin fokus membangun kembali masa peremajaan besar China atau the Great Rejuvenation of the Chinese. Kedua, tidak peduli bagaimana orang Amerika menerjemahkan dan memahami arti ini. China memang benar-benar menerapkan kebijakan Deng Xiaoping menyembunyikan kekuatan untuk jangka waktu beberapa dekade. Mereka tidak pernah menimbulkan masalah ataupun serangan balik, namun terus dengan menahan diri. Akibatnya, kebijakan ini sangat kontroversial di kalangan masyarakat China, karena menjaga profil rendah pada tingkat taktis harus mengorbankan banyak kepentingan rakyat bawah. Jadi, mereka sangat tidak puas. Sebelum Presiden Xi Jinping berkuasa, ada pepatah yang tersebar luas mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai negara hegemoni dunia adalah yang paling enak. Mereka dapat membuli siapapun yang tidak mereka sukai. Diikuti oleh Rusia yang mengatakan, barang siapa berani membuli saya, akan saya bereskan. Sementara orang China adalah yang terburuk. Barang siapa yang membuli China, China hanya bisa mengomelinya. Banyak rakyat China beranggapan sebenarnya menjaga profil rendah sangat disukai oleh kaum elit. Akan tetapi rakyat bawah sangat menentangnya. Namun kenyataannya Tuhan selalu adil terhadap umatnya. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak menonjolkan diri dan menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktu yang tepat memang telah membawa manfaat positif secara keseluruhan. China telah menghindari banyak kontradiksi dan menciptakan lingkungan eksternal yang sangat baik untuk reformasi dan keterbukaan China. Sampai sang penguasa dunia Amerika Serikat sempat mengabaikan perkembangan pesat negeri tirai bambu, sampai menjadi negara raksasa yang kita lihat hari ini. Namun, seiring perubahan waktu, segala kebijakan juga harus berubah. China saat ini telah tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi dan kekar. Tidak mungkin lagi untuk terus menyembunyikan diri dan bersikap rendah hati. Di samping itu, suasana hati orang-orang di China juga telah berubah, dan mereka tidak lagi seperti dulu. Secara objektif, China telah memiliki lebih banyak kepentingan, baik di dalam maupun di luar China. Jika mereka sendiri tidak melindunginya, siapa lagi yang akan melakukannya? Selain itu, harapan masyarakat internasional atas tanggung jawab China juga semakin besar. Jika China masih bersembunyi saat ini, pasti akan menimbulkan kekecewaan masyarakat global. Istilahnya, greater power with greater responsibility. Hari ini, beberapa perubahan telah terjadi dalam diplomasi China. Secara umum, diplomasi China telah menjadi lebih proaktif dan lebih percaya diri. Contoh yang paling nyata adalah
Setelah juru bicara China sekarang memiliki tingkat humor yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Mereka mulai menggunakan media barat dan cara yang bisa dimengerti mereka untuk berkomunikasi. Ini adalah perubahan taktis. Ini mencerminkan suasana santai China dan peningkatan kemampuan kepercayaan diri mereka. Dulu, kadar diplomatik China sangat harus berhati-hati. Mereka takut melakukan kesalahan dan tidak tahu cara menggunakan medsos. Sekarang, diplomat generasi baru China lebih akrab dengan media sosial dengan gaya pribadi tersendiri. Mereka mudah beradaptasi dan mahir berbicara dengan cara barat ataupun menguasai kebiasaan penggunaan media orang barat. Seperti diketahui, setiap negara memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk para diplomat. Mereka dilatih untuk seragam, termasuk Amerika Serikat. Terus terang, secara pribadi, Ricky harus mengakui Amerika Serikat telah mempraktekannya secara terpadu dalam hal ini. Dibandingkan dengan masa lalu, kewenangan China untuk diplomatnya sangatlah tidak liberal. Namun, hari ini, berkat pelatihan yang intensif dan serangkaian kegiatan diplomat sehingga telah melahirkan sebagian besar juru bicara diplomatik yang luar biasa. Dengan adanya transisi diplomat antar generasi, diplomat muda China umumnya lebih terbuka. Sehingga, baik dari sisi sistem maupun individu, mereka menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Kenyataan seperti yang kita lihat, banyak standar yang dibuat oleh diplomat itu sendiri, bukannya ditentukan oleh atasannya. Ini adalah suatu proses menuju cara yang lebih fleksibel, rileks, dan profesional. Namun, yang ingin Ricky katakan adalah para diplomat juru bicara selalu berjuang di garis terdepan. Banyak hal yang muncul mendadak, sehingga banyak informasi yang tidak sepenuhnya dipahami pada saat pertama. Jadi, sangatlah sulit bagi para diplomat di garis terdepan untuk berbicara dan berekspresi mewakili negara. Dengan kata lain, masyarakat maupun pemerintah perlu lebih memahami dan mendukung diplomat kita, dan mendorong mereka untuk berani berbicara. Bahkan jika seandainya mereka terkadang membuat kesalahan, kita harus menoleransinya. Jika mereka tidak diberi kesempatan, bagaimana mereka bisa berprestasi? Sekarang, mari kita kembali lagi ke masalah low profile China. Mereka tidak lagi terlalu peduli dengan sikap Barat. Karena jika China tidak berbicara dan melakukan hal-hal secara internasional, mereka akan menyalahkan China dan menyebarkan berbagai gosip. Akan tetapi ketika China mengambil inisiatif untuk menyatakan posisi mereka, mengutarakan dan mempromosikan proposalnya, negara-negara Barat sebaliknya tidak setuju dan merasa tidak tahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, negara-negara Barat memiliki mentalitas yang sangat kontradiktif, dan dunia tidak perlu terlalu peduli dengan sikap negara Barat. Dengan kata lain, mereka yang mengklaim sebagai negara demokrasi dengan dunia bebas terkadang terlalu percaya diri. Ketika mereka mengkritik Anda, itu namanya kebebasan berbicara. Namun sebaliknya ketika Anda mengkritiknya, itu namanya menekan kebebasannya. Tampaknya kebebasan telah menjadi hak patennya, atau lebih tepatnya ini adalah semacam liberalisme otokratis. Artinya, shut up, we are talking about freedom of speech. Atau tutup mulut Anda, kita lagi membicarakan kebebasan berbicara. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!